Dan akhirnya teman-temanku harus turun dan pulang ke Jogja. Kemudian aku harus melanjutkan perjalanan karena memang masih cukup panjang. Cuman sekarang ada satu kekhawatiran. Aku belum punya cukup informasi tentang jalur Lengkong ini. Aku tidak punya track log GPS-nya. Kemarin sempat browsing juga, coba cari jurnal-jurnal pendakian tentang Gunung Kembang, tentang jalur Lengkong ini. Aku hampir tidak bisa menemukan apapun waktu itu. Satu-satunya informasi yang aku punya cuman dari cerita beberapa pendaki yang aku ketemu di daerah sekitar Sindoro kemarin. Dan yang mungkin lebih lengkap adalah dari teman-teman yang berada di jalur Blembem, terutama di base camp. Tapi di sini cerita itu bisa banyak interpretasi dan sangat besar kemungkinan aku bisa saja salah interpretasi, aku bisa saja salah tanggap, salah mengerti. Dan di sini clue yang paling jelas yang aku punya dari beberapa cerita adalah jalur Lengkong berada setelah pepohonan di puncak. Oke, kita start dari situ. Aku mulai jalan, aku coba menyisir kawah. Kemudian aku ketemu di sebelah kiriku ada pepohonan. Aku coba turun ke bawah, coba sisir terus. Aku masih menemukan jalur, tapi lama-lama semakin samar. Tapi memang dari cerita beberapa orang, jalur Lengkong ini cukup tersamar sebenarnya karena memang jarang dilewati. Aku coba turun terus dan tiba-tiba aku sudah berada di bibir jurang antara Gunung Kembang dan Sindoro. Lalu salah satu hal yang paling menakutkan dalam dunia pendakian terjadi. Nyasar. Harus nerobos semak-semak duri. Aku nggak bisa ketemu jalurnya di mana. Fix, aku nyasar. Dan satu-satunya yang bisa aku buat sekarang adalah coba tetap tenang, tidak panik. Syukurnya aku merekam jalurku lewat GPS. Jadi satu-satunya sekarang yang harus aku lakukan adalah naik kembali ke puncak. Dan aku kembali coba naik ke puncak, walaupun ternyata aku harus melewati banyak sekali semak-semak. Aku juga bingung kenapa aku bisa sampai di situ pada awalnya. Aku coba naik lagi kembali ke puncak, dan memang ternyata benar. Aku salah persepsi, aku salah tanggap dari cerita-cerita teman-teman yang ada di base camp Blembem. Ternyata yang kata mereka jalur Lengkong itu berada setelah pepohonan. Memang betul, cuma aku setelah pepohonan yang seharusnya aku belok ke kiri turun ke arah pepohonan, aku malah terus. Dan akhirnya aku coba belok ke arah pepohonan, dan benar. Di balik pepohonan tersebut aku ketemu jalur Lengkong. Jalurnya cukup tertutup rapat oleh semak-semak. Dan karena waktu itu siang, awan sudah mulai turun. Jadi semua semakin tidak jelas karena mulai berkabut. Aku ketemu jalur. Jelas,
ini jalur. Cuman pada akhirnya aku ragu. Satu, aku sendiri sekarang. Kedua, kalau ragu di alam luar seperti ini, mending jangan. Jadi aku putuskan, aku kembali ke jalur Blembem lagi. Terus turun dari jalur Blembem, baru nanti jalan kaki lewat desa-desa ke arah Dieng. Jadi kali ini lintas Gunung Kembang aku batalkan dulu. Karena memang aku tahu resikonya besar karena aku sendiri. Yuk jalan. Tersesat mungkin adalah salah satu hal paling berbahaya dalam dunia pendakian. Sudah banyak sekali berita duka yang terjadi karena memang pendaki tersesat di atas gunung. Biasanya tersesat terjadi karena beberapa hal. Satu, minimnya informasi yang didapat oleh pendaki saat mereka ingin mendaki sebuah gunung. Kedua adalah kekurangan skill navigasi darat. Ketiga, biasanya kegagalan kita sebagai pendaki membaca situasi dan cuaca. Dan yang keempat, waktu tersesat, kita biasanya akan disorientasi, panik, bingung, dan akhirnya memaksakan diri untuk tetap turun. Lalu yang terjadi adalah kita semakin tersasar entah kemana. Waktu itu aku bersyukur sekali, benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena aku bawa GPS. Ketika aku jalan, jalur yang aku lewati aku rekam. Dan otomatis ketika aku tersesat, aku bisa kembali lagi ke jalur semula lewat jalur yang tadinya aku rekam. Ada beberapa tips yang aku dapat dari senior-seniorku di dunia pendakian dan beberapa tips yang aku dapat dari teman-teman yang ada di SAR. Tipsnya hampir sama. Biasanya ketika tersesat, kita akan panik. Dan dalam kondisi lelah, biasanya kemampuan kita untuk mengambil keputusan berdasarkan atas logika berkurang jauh. Yang ada di pikiran adalah bagaimana caranya sekarang aku bisa pulang. Dan akhirnya memaksakan diri turun. Dan biasanya ketika turun, kita akan malah semakin tersasar entah kemana. Saat itu terjadi, hal yang bisa kita lakukan adalah pertama harus mencari tempat yang nyaman untuk kita bisa beristirahat, menenangkan diri, dan kemudian merecek ulang perbekalan dari air, makanan, dan segala macam. Dan setelah kita cukup tenang, baru kita bisa mengambil keputusan. Kita bisa menunggu di situ, atau kita bisa terus bergerak. Dan ketika harus bergerak, tips-tips yang aku dapat dari senior-seniorku adalah berjalanlah ke arah puncak. Karena semakin ke atas, area di gunung akan semakin kecil. Dan ketika kita mungkin sampai di puncak, search area untuk tim SAR menemukan kita akan semakin kecil. Dan kemungkinan besar kita bisa selamat dan ditemukan oleh mereka. Akhirnya bisa balik lagi ke jalur Blembem. Sempat hampir 2 jam aku nyasar. Turun lewat kawah, gak ketemu jalurnya. Harus merangsek ke semak-semak tajam, duri, dan segala macam. Kakiku habis. Naik lagi. Aku ingat kemarin pesan dari base camp bahwa jalur lengkong itu ada di setelah pepohonan katanya. Mungkin tadi aku salah ngambil jalur ya. Akhirnya aku lewat pohonan. Syukurnya aku rekam jalurku di GPS. Jadi aku masih bisa balik lagi ke atas. Karena tadi di bawah aku ketemu jalur. Jalur ketemu, nggak terlalu jelas. Ada gubuk kecil di situ yang agak serem sebenarnya.
Terus aku turun lagi sekitar setengah jam. Dan jalur banyak tertutup. Tiba-tiba aku ragu. Ragu bukan teman yang baik kalau di tempat-tempat seperti ini. Apalagi gunung ini memang baru dibuka buat pendakian ya, belum lama, jadi hutannya masih rapat banget semuanya. Dan aku tahu di sini banyak mungkin satwa-satwa yang cukup berbahaya ya kalau kita ketemu ya. Walaupun aku yakin mereka nggak pernah berada di jalur ya, karena mereka selalu ngindarin manusia. Tapi kemungkinan kalau memang kita tersasar, ada kemungkinan. Aku sudah pernah kejadian seperti itu di Argopuro, jadi rasanya nggak enak lah terus terang. Tadi malam seru, anginnya super besar, karena kemarin malam badai katanya di sini. Tapi tidur cukup nyenyak karena nggak terlalu dingin ya sebenarnya. Suhu ada di sekitar 10-11 derajatan. Aku sempat malam ngelihat ritual-ritual satu suro, tapi kebetulan memang tidak bisa kurekam ya, karena bapak-bapak yang ada di situ, bapak-bapak warga sini tidak membolehkan aku merekam, karena aku mengerti juga alasan mereka kenapa. Tapi keseluruhan tempat ini cukup seru sebenarnya. Tidak terlalu tinggi, 2320, tapi cukup seru sebenarnya. View di atasnya keren. Tapi ini nih pesan buat siapapun teman-teman atau mereka-mereka yang senang solo hiking. Kalau kalian sendiri, jangan pernah ambil resiko. Dan aku cukup sering dulu mengambil resiko-resiko yang agak berbahaya sebenarnya, tapi seiring kedewasaan kayaknya ya aku belajar banyak lah. Dan kali ini aku memutuskan untuk tidak mengambil resiko, walaupun nanti akhirnya karena etape ketiga aku harus jalan kaki full ya, mungkin dari Wonosobo ke Dieng terus ke Perahu. Mungkin ini rutenya jadi sedikit lebih jauh, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada taruhannya nyawa ya gak? Atau merepotkan orang banyak seperti mas-mas SAR di bawah atau SAR dimanapun. Oke, kayaknya habis ini aku lanjut dulu deh. Oh, sama satu hal nih, kalau memang kejadian kayak tadi terjadi sama kalian, kalian tersasar di satu tempat, di dalam hutan seperti ini, atau di tempat seperti tadi yang memang semak belukar yang tebal yang harus ditembus gitu, jangan panik. Cari tempat untuk relax sebentar ya. Relax sampai benar-benar pikiran kalian bersih. Skill itu penting ya, skill survival itu penting. Terus setelah relax, setelah kalian merasa bisa mengambil keputusan, baru ambil keputusan. Jangan paksakan kalian letih dan hingga pada akhirnya mungkin kalian bisa kolaps atau memang keletihan berat. Dan ini mungkin anak-anak udah sampai mungkin di bawah. Ntar lagi mungkin aku terusin jalan, aku pengen relax dulu sebentar. Habis ini kita gerak lagi ya. Yuk jalan. Ada banyak sekali tantangan dalam dunia pendakian. Dari mulai jalur yang susah, cuaca yang berubah-ubah atau bahkan ekstrim, hingga beban peralatan yang kita bawa. Karena memang beban peralatan ini bisa jadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendakian. Kemarin kita sudah sempat berbicara sedikit tentang ultralight hiking atau ultralight backpacking, atau yang biasa orang singkat dengan UL.
Di dunia pendakian internasional, ultralight backpacking ini adalah sebuah konsep berpetualang dengan membawa beban yang lebih ringan dan lebih efektif. Perhitungannya adalah pendaki yang membawa best weight atau beban peralatan tanpa air dan makanan di bawah 10 pound atau sekitar 4,5 kilo bisa dikategorikan sebagai ultralight backpacker atau ultralight hiker. Tapi buat aku pribadi, perhitungan beban bukanlah yang paling utama. Yang aku utamakan di sini adalah tingkat keamanan atau tingkat safety dari peralatan yang aku bawa. Buat teman-teman yang baru mengenal atau belum tahu sama sekali tentang ultralight hiking atau backpacking ini, ada beberapa cara awal untuk memulai. Yang pertama adalah memperingan the big three. Apa itu the big three? The big three adalah 3 alat utama yang kita bawa ketika mendaki. Yang pertama adalah packs, alias tas gunung yang kita bawa. Yang kedua adalah shelter. Shelter itu tenda, hammock, bivak, atau apapun yang bisa melindungi kita dari elemen-elemen cuaca. Dan yang terakhir adalah sleep system atau peralatan tidur yang kita gunakan. Ini adalah contoh the big three yang aku gunakan sekarang. Tas gunung yang aku gunakan sekarang adalah Ultralight Adventure Equipment yang biasanya orang sebut sebagai ULA atau ULA. Tipe yang aku gunakan sekarang adalah OM 2.0. Setelah beberapa aksesoris dari tas ini aku hilangkan karena menurutku tidak diperlukan, bobot dari tas ini adalah sekitar 900 gram. Berbeda dengan tas gunung yang biasanya digunakan yang punya bobot mungkin sekitar 2-3 kilo, bobot tas ini cenderung jauh lebih ringan. Tapi kekurangannya adalah tas ini tidak bisa digunakan untuk membawa beban-beban yang terlalu berat karena kapasitas maksimal dari tas ini adalah sekitar 13,4 kilo. Kemudian shelter. Ada beberapa teman yang mungkin lebih memilih menggunakan hammock atau bahkan bivak. Tapi buat aku pribadi, aku lebih memilih menggunakan tenda karena jauh lebih nyaman. Dan tenda yang sekarang aku gunakan adalah 3F UL Gear tipe Lanshan 2. Tenda berkapasitas 2 orang ini cukup ringan dengan bobot sekitar 925 gram. Itu juga setelah aku kurangi beberapa aksesoris yang tidak aku butuhkan. Yang terakhir adalah sleep system. Sleeping bag yang aku gunakan sekarang adalah Aegismax tipe M2 yang bisa menahan suhu sekitar 8-2 derajat Celcius dengan bobot sekitar 535 gram. Dan itu pun aku tidak membawa bungkus atau stuff sack-nya karena menurutku sleeping bag ini cukup langsung dimasukkan ke tas tanpa harus membawa beban-beban tambahan lainnya. Jadi setelah ditotal, big three-ku akan berada pada bobot sekitar 2,4 kilo. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau ingin melakukan pendakian dengan konsep ultralight ini, yang pasti ada satu hal. Konsep ultralight ini mengajarkan aku untuk membawa hanya barang-barang yang aku perlukan saja, hanya barang-barang yang aku butuhkan. Aku tidak perlu membawa barang-barang yang hanya untuk kepentingan eksistensi semata. Dan filosofi ini bisa juga aku terapkan dalam hidup agar aku tidak melakukan hal-hal yang menurutku lebay. Kita lanjutkan perjalanan, yuk jalan. Kembali ke titik semula bukan berarti gagal mencapai garis akhir. Yang aku butuhkan sekarang hanya sebuah rencana baru untuk tetap kembali ke tujuan. Teman-temanku ternyata belum bertolak ke Jogja. Ada banyak cerita yang bisa kubagi untuk mereka dan untuk teman-teman yang ada di base camp.
ora ono jalure apa sing urungan sing lewat kono nggo GPS lho. Ampun aku mau setengah jam. Ceritaku tentang tersesat membuat anggota Basecamp Blembem tertawa karena mereka sudah jauh lebih akrab dengan cerita tersesat di Gunung Kembang ini. Kabut turun dan cuaca mulai dingin. Tapi tempat ini tetap hangat. Sehangat orang-orang yang berada di dalamnya. Salah seorang anggota Basecamp adalah anak bernama Amar yang banyak sekali membantuku saat itu. Kisah kehidupan Amar membuatku sadar akan banyak hal. Saat rata-rata anak seusianya sibuk terpenjara dalam teknologi dan sikap acuh tak acuh, sibuk berburu eksistensi dan memupuk ego menjulang tinggi, sibuk melampiaskan negativitas di balik topeng kepengecutan di sosial media, dan sebagian sibuk mengeluhkan hidupnya yang sebenarnya lebih dari cukup. Di sini ada seorang bocah dengan kisah pahit tapi tetap menjalani hidup dengan manis, tulus, dan manusiawi. Mar, aku mohon pertahankan ketulusanmu. Dunia butuh lebih banyak manusia dan bukan zombie produk dari kehidupan modern. Bermalam di sini adalah belajar dengan cara paling menyenangkan buatku. Berada di antara petualang-petualang kenyang pengalaman. Berada di antara cerita-cerita gila tentang kebebasan para penjelajah. Dan diselimuti kecintaan akan alam yang sama. Tadi anak kecil tuh ada yang tak takut-takutin dulu di atas anak-anak SMP kan. Di pos 1 3 ya, anak 3 ya. Dia anak 4 naik ke atas, dia nanya mau puncak masih jauh mas? Ya masih lah mas, kalau naik mungkin 2 jaman terus muntir turun ke bawah mau ngecamp di pos 1. Mas digigit celeng loh kamu di sini. Terus turun. Iki rokok. Dadi tuku separo ki ngrokok nang tuh tambahnya jimne. Lah, wis ora ono duit dadi saka nggone kuwi jembatan kuwi tekan kretek ya ora ngerokok ora apa mlaku ngene. Mane ora yo barang ngene ora sing di sebelah kono di sebelah kiri mlaku ngene. Nang kene jejeg nojek kae. Lah aku iki dobolan ini. Mas sampean lebih tidak dobolan karo kuwi. Dobolan siapa? Dobolan itu apa mas? Dobolan ke ikut evakuasi. Oh iya saya memang dobolan. Ya memang saya yang ikut dobolan saya. Terima kasih banyak Gunung Kembang dan Basecampmu yang hangat, teh panasmu yang pekat, serta semua cerita canda tawa di depan tungku perapian yang membuatku merasa dekat. Dan di sini aku sadar bahwa dunia jauh lebih indah dari mata mereka yang bebas berpetualang.